Oke, gimana kalau kita lanjutkan dari key points ini ya? Saya jelaskan secara singkat saja. Oke? Baik. Yang pertama itu ada istilahnya reduction. Reduction ini artinya consists of omitting an element in the target text because it is regarded as redundant or even misleading ya. Saya sudah jelaskan kemarin, reduction itu merupakan penghilangan salah satu elemen di dalam teks sasaran untuk menghindari pengulangan atau misleading, penyimpangan makna. Oke? Misalnya di dalam buku kita tax 1 page 5.4. There are many types of dance in India, from those which are deeply religious in content. Saya sudah jelaskan kemarin kan, there ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi di sana. Nah, kalau di dalam kalimat ini, there itu bisa diterjemahkan menjadi ada, supaya sesuai dengan konteks di dalam teks bahasa sumber. Oke? Dan perhatikan kata deeply. Deeply kalau kita artikan secara harafiah itu artinya secara mendalam. Karena ini posisi deeply ini sebagai kata sifat yang menjelaskan noun religius, jadi deeply itu diterjemahkan menjadi sangat. Nah, kata religius ini juga biasanya sudah pada umumnya sudah wajar terdengar sebagai diartikan sebagai religius. Tetapi menurut teks di dalam teks kita, artikel di dalam buku kita ini, religius itu diartikan keagamaan. Jadi kalau diterjemahkan, Mbak Yeni, seluruh kalimat ini menjadi apa? Ya, Mbak Yeni. Oke, yang bisa menjawab siapa? Mbak Ayu bisa jawab. Yang reduction yang ada di dalam layar kita ini. Iya. Iya. Halaman 5.4. Iya. Dari there are bla 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 sampai in content. Terjemahannya menjadi apa? Ya, there are bla bla bla. Iya. Alright, oke. Selanjutnya ada istilah adverb phrase. Sebenarnya ini kita sudah pelajari di kelas structure, jadi saya hanya jelaskan secara singkat. Adverb phrase itu merupakan a word group with an adverb as its head. This adverb may be accompanied by modifiers or qualifiers. An adverb phrase can modify a verb, an adjective, another adverb, or even an entire sentence or main clause. Jadi adverb phrase itu merupakan kumpulan kata yang polanya itu bukan subjek dan verb. Intinya di dalam adverb phrase itu ada kata keterangan atau adverb yang bergabung dengan modifiers atau qualifiers. Oke, misalnya di dalam contoh berikut, adverb phrase ini ada beberapa jenis. Ada yang menerangkan place atau tempat, menerangkan time, menerangkan manner, frequency, and purpose. Jadi yang pertama, misalnya kalau kita mau menanyakan tempat, pasti pertanyaannya itu where, di mana. Misalnya I left the school to go to the hospital. Kalau kita mau menanyakan waktu, kita bertanya dengan kata when, kapan. Misalnya I left the school when the bell rang. Kalau manner, pertanyaannya pasti how, bagaimana.
Misalnya, I left the school without permission. Kalau adverb phrase of frequency, pertanyaannya itu pasti how often. Misalnya, I left the school for 3 days. Dan berikut juga untuk adverb phrase of purpose, to what extent, sejauh mana, untuk apa. Misalnya, I left the school for following a contest. Nah, berikut beberapa pola yang sudah saya lampirkan di dalam PPT. Sudah bisa dilihat. Nah, kalau kita mau mengenali yang mana itu adverb phrase, ya, yang pertama itu pastinya ada qualifier, seperti to, very, so, yang diikuti oleh adjective. Misalnya, very good, too hot, so delicious. Pola yang kedua, preposition plus noun. Contohnya at the corner. Ya, at in merupakan preposition, the corner merupakan noun. In the world, over the rainbow, under the sea. Pola berikutnya, kenali to infinitive yang diikuti oleh verb one plus noun. Misalnya, to track my running speed. To merupakan to infinitive, track merupakan verb one-nya, my running speed merupakan noun-nya. Nah, dan ada pola yang ketiga yang tidak saya lampirkan di sini. Mohon dicatat. Nanti saya perbaiki, saya edit, kemudian saya post lagi di Facebook ya. Yang ketiga itu ada pola adverb plus adverb. Contohnya very quickly, very slowly, highly quickly, too much, clearly enough, dan too far. Oke, sampai sini paham? Ya. Poin berikutnya ada yang namanya transposition. Apa itu transposition? Transposition itu is a process of changing word class without changing meaning. Artinya, ya, oh nanti saya post di grup Facebook ya. Oke. Untuk saat ini dengarkan saja dulu penjelasan saya. Ya, apa itu transposition? Transposition itu merupakan proses pengubahan kelas kata tanpa mengubah meaning. Misalnya dalam kalimat berikut, I have no control over this condition. Diterjemahkan menjadi, saya tidak dapat mengendalikan kondisi ini. Nah, perhatikan kata no control. No control ini merupakan kelas kata noun, kata benda. Kemudian diterjemahkan menjadi tidak dapat mengendalikan. Terdapat perubahan kelas kata di dalam bahasa sasaran. Tidak dapat mengendalikan merupakan kelas kata kerja. Nah, itulah yang merupakan teknik penerjemahan transposition. Contoh lainnya misalnya di dalam text 5 page 5.12. Please open your book. Sudah dapat? 5.12. Sudah dapat? Ya, misalnya di kalimat pertama ini, the Mohini dancer maintains realistic makeup and adorns a simple costume in comparison to costumes of other dances, such as Kathakali. Perhatikan yang saya warnai menjadi warna biru ini. In comparison bla bla bla. In comparison sampai kata kali merupakan adverb. Kemudian diterjemahkan menjadi dibandingkan dengan kostum tarian lain seperti kata kali. Nah, adverb di dalam teks
sumber kita lihat terletak pada akhir kalimat. Kemudian penerjemah menerjemahkannya, meletakkannya di awal kalimat. Nah, artinya tidak ada satu keterikatan dengan struktur kalimat di dalam teks sumber. Maka yang perlu diperhatikan harus disesuaikan dengan struktur gramatikal teks sasaran. Oke, sampai sini paham? Iya. Tapi di sini ya. Iya, dengan Mbak Ayu ya. Ada apa Mbak Ayu? Mbak Yeni, ya maaf. Mbak Yeni, ada apa? Iya, diterjemahkan di awal kalimat. Oke. Ya. Jadi itu tergantung pada keputusan kita sendiri. Bagaimana kita memahami teks secara keseluruhan. Oke? Berikutnya ada istilah register. Yang kemarin ikut TTM 1 bisa jelaskan apa itu register? Mbak Napiatun? Ya, Mbak Yeni? Iya. Register itu apa? Biar teman-temannya bisa paham. Iya. Kode itu apa? Hmm. Oke, kalau begitu saya jelaskan sekali lagi. Jadi register itu merupakan variasi bahasa berdasarkan use-nya. Jadi bahasa itu digunakan pada saat tertentu. Dan itu ditentukan oleh apa yang dikerjakan, dengan siapa, dan dengan menggunakan sarana apa. Oke. Contohnya di dalam Task 2 page 5.10. Ada istilah, sudah dapat? Ada istilahnya elaborate makeup. Nah, kalau kita terjemahkan secara harafiah, elaborate itu artinya rumit kan? Dance itu tarian. Nah, disesuaikan dengan struktur gramatikalnya bahasa sasaran, bahasa Indonesia, seharusnya menjadi tarian yang rumit, bukan? Ya, nah, jadi setelah kita lihat konteks teks secara keseluruhan, elaborate dance tidak bisa diterjemahkan menjadi tarian yang rumit karena maknanya tidak dapat tersampaikan sesuai dengan konteksnya. Nah, perlu dipahami penerjemah harus betul-betul mempertimbangkan bentuk hasil terjemahannya menjadi bahasa yang wajar. Jadi di dalam istilah elaborate dance lebih cocok, lebih pas diterjemahkan menjadi kreasi baru tarian. Ya, sampai sini paham? Ya, nggak ada jawaban. Halo? Oke, apa yang belum yang menjadi pertanyaan Mbak? Iya. Iya. Jadi, kita sesuaikan dengan kalimat makna secara di dalam teks tersebut.
makna secara keseluruhan. Jadi kita harus baca dulu satu paragraf, kemudian kita bisa sesuaikan hasil terjemahannya. Nah, misalnya sebutan hakim di dalam sebuah pengadilan akan berbeda sebutannya oleh pengacara maupun jurnalis. Kalau misalnya pengacara menyebut hakim itu sebagai yang mulia, kalau jurnalis itu menyebut hakim sebagai bapak hakim. Terdapat kan perbedaannya? Jadi tergantung ini teks ini ditujukan kepada siapa. Oke? Sampai sini paham? Ya. Oke. Nah, misalnya di Task 6 page 6.19. Sudah dapat? Oke. Ini, perhatikan kata completely. Kalau diterjemahkan secara harafiah artinya sebagai apa? Iya, seutuhnya atau dengan sempurna atau habis-habisan. Tetapi di dalam task 6 ini coba lihat, completely ada di dalam kalimat keberapa? Tunggu sebentar ya. Okay, they have to create a spiritual vehicle with which they can reach a completely different standpoint. Nah, standpoint itu artinya apa? Standpoint artinya apa? Sudut pandang. Iya. Nah, di sini fungsinya completely ini menerangkan nounnya standpoint. Jadi kalau kita terjemahkan secara harafiah menjadi sudut pandang yang, apakah cocok kalau kita terjemahkan menjadi sudut pandang yang seutuhnya? Ya? Halo? Ada orang? Iya, jadi kita sesuaikan lagi bagaimana kita terjemahkan bahasa teks di dalam di dalam bahasa sumber itu menjadi bahasa yang wajar. Maka dari itu completely lebih tepat diterjemahkan menjadi sama sekali, sesuai dengan nounnya, standpoint, sudut pandang yang sama sekali berbeda. Oke? Perhatikan lagi text to page 6.39. Sudah dapat? Iya, sudah dapat? Oke. Ada kata freely given, right? Freely given. Iya. Nah, freely artinya apa? Has given. Given memberikan. Kalau diartikan secara harfiah menjadi apa? Secara bebas. Nah, perhatikan lagi kalimatnya secara keseluruhan. Derek has freely given her time. Cocok nggak kalau kita terjemahkan menjadi memberi waktunya secara bebas? Nah, jadi perlu dipahami yang namanya register atau variasi bahasa. Nah, kata given di sini memang cocoknya memang artinya memberi. Tetapi karena diikuti oleh kata time, waktu, jadi given itu lebih tepat diterjemahkan menjadi mencurahkan, bukan memberi. Oke, sampai sini paham?
Oke, perhatikan lagi kata she di kalimat terakhir. She reminds us bla bla bla. Nah, she ini mengacu kepada kata benda yang mana? Coba baca dari Miss Derek. Nah, kalau kita baca teksnya secara keseluruhan, Miss Derek itu sebagai apa? Istilahnya adalah seorang tokoh, bukan? Iya, sebagai heroes. Perhatikan kata heroes di tengah kalimat ini di line keempat. Iya, pahlawan nasional. Jadi kalau misalnya pahlawan nasional, biasanya kita sebut beliau. Jadi she ini lebih tepat diterjemahkan menjadi beliau. Sekali lagi pahami konteksnya, teks secara keseluruhan. Oke, sampai sini paham? Oke. Selanjutnya ada istilah idiom. Idiom is a linguistic expressions which are typical for a language and specific to a single culture. Artinya idiom itu merupakan ungkapan. Ungkapannya dinyatakan secara tidak langsung. Bisa juga dikatakan sebagai makna konotatif atau makna tersirat. Contohnya, it has its perils and merits. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya itu ada bahayanya tapi ada juga untungnya. A walk in the park, pekerjaan yang sangat mudah. Better safe than sorry, lebih baik bersiap-siap daripada menyesal. Peribahasa Indonesianya sedia payung sebelum hujan. Nah, misalnya juga breaking the ice, memecah ketegangan. Space goat, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kambing hitam. Jadi bukan black goat. Oke? Ya. Ini juga ada black goat. Scapegoat. Scapegoat. Oke? Ada lagi idiom bed of roses. Artinya sesuatu yang mewah dan menyenangkan. Call it a day, istirahat sejenak. Fish story, cerita bohong. Nah, di dalam buku kita, coba buka teks to page 5.38. Sudah dapat? 5.38. Titik 38. Nah, perhatikan jenis teksnya. Ini merupakan teks apa? Iya, teks 2. Teks 2. Ini merupakan jenis teks apa, Mbak? Percakapan. Nah, ini salah satu contoh teks percakapan di dalam sebuah film. Jadi biasanya istilah-istilah tidak baku seperti idiom itu lebih banyak terdapat di dalam teks sebuah film atau teks sebuah novel atau teks sebuah drama. Nah, contohnya had their eyes on this place. Kalau diartikan secara harafiah menjadi apa? Coba dengan Mbak Yeni. Had their eyes on this place. Kalau diartikan secara harafiah menjadi apa? Mempunyai mata pada tempatnya. Nah, menurut Mbak Yeni itu cocok nggak diterjemahkan di dalam bahasa sasaran? Nah, jadi cara mudahnya untuk
menerjemahkan sebuah idiom, kita harus menguasai budaya, unsur budaya yang terdapat di dalam teks. Misalnya, teks kalau kita jumpai sebuah cerita drama Romeo and Juliet. Nah, Romeo and Juliet dari namanya saja kita sudah tahu. Nama Romeo itu biasanya ada di daerah Eropa. Nah, kalau misalnya teksnya itu merupakan dari namanya saja kita sudah tahu itu latar belakang Eropa. Jadi kita harus menguasai istilah-istilah idiom yang biasanya terdapat di wilayah Eropa. Oke. Kalau gimana? Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, dengan Mbak Yeni ya. Jadi kita harus pahami dulu teksnya. Teks ini merupakan teks sebuah film. Kemudian kita dalami latar belakangnya. Oke? Oke. Misalnya had their eyes on this place. Lebih tepat diterjemahkan menjadi mengawasi tempat ini. Task 5, page 5.40. Coba buka. Halaman 5.40. Sudah dapat? A couple of days. Coba perhatikan istilah a couple of days. Couple itu artinya apa? Days. Kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi apa? Kalau digabungkan. Hari yang berpasangan. Pasangan hari-hari. Aneh kan? Jadi lebih tepat diterjemahkan menjadi beberapa hari. Ya, sampai sini paham? Jadi sesuaikan dengan budaya dalam bahasa sasaran supaya terdengar lebih wajar. Oke? Perhatikan lagi task 6 page 5.40. Istilah is bound to like you. Sudah dapat? Task 6.5.40. There's over 400 eggs. Odds are one of them is bound to like you. Is bound to like you. Bound itu artinya apa? Is bound. Is bound. Aktif atau pasif? Bound itu bentuk kata kerja yang keberapa? To be plus bound. Is itu to be kan? Ya, pasif. Kalau bound itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Coba buka kamusnya. Kalau misalnya ditakdirkan, terikat. Jadi kalau dalam bentuk pasif menjadi diikat. Diikat gitu. Diikat. Terus to like you artinya apa? To like you artinya like itu artinya apa? Ada berapa makna like? Suka sama mirip. Nah, coba digabungkan. Coba Mbak Umi terjemahkan is bound to like you. Ikatan mirip kamu. Cocok nggak? Aneh kan?
Nah, jadi perlu dipahami namanya ungkapan ini dan disesuaikan dengan teksnya. Coba perhatikan teks there's over bla 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 sampai to like you. There's over 400 eggs. Ada lebih dari 400 telur. Odds artinya apa? Odds artinya apa? Aneh. Aneh adalah gitu. Odds are. Jadi lebih tepat diterjemahkannya menjadi semuanya aneh. One of them is bound to like you. Sangat terikat, ya. Ya. Kuncinya ya sesuaikan aja dengan bahasa budaya bahasa sasaran. Tidak perlu satu persatu diterjemahkan karena nanti hasilnya akan sangat tidak wajar. Gak apa-apa dihilangkan, tetapi maknanya tetap sama dengan bahasa dengan teks di dalam bahasa sumber. Oke? Ya. Salah satunya strategi lainnya, Mbak bisa coba hafal. Kalau misalnya at least untuk menjawab menerjemahkan teks nanti pas ujian. Atau coba masukkan idiom itu ke dalam kalimat percakapan sehari-hari. Mbak sering kan pakai bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari? Ya, coba mulai sekarang dipraktekkan supaya gampang mengingat yang namanya idiom. Oke? Lanjut, istilah berikutnya ada yang namanya ellipsis. Nah, ellipsis itu apa? Ellipsis is the omission of a word or words from a sentence that aims to become a shorter sentences and better order. Jadi ellipsis itu merupakan salah satu teknik penghilangan kata atau sejumlah kata dari bahasa sumber yang bertujuan agar menjadi kalimat yang lebih pendek dan lebih baik susunannya. Contohnya kita lihat text to page 5.38. Sudah dapat? 5.38. Oke, 5.38. Kata did di sini. Coba kita baca conversation 2 dari awal. Ya, Mbak Ayu bisa bantu baca? Iya. Nah, ya maaf, perhatikan kata they did. They did ini did mengacu kepada aktivitas apa? Kegiatan apa? Ya? Bukan saya bukan menanyakan tensisnya. Saya menanyakan did ini mengacu ke kegiatan apa? You better believe they did. Ya, mengawasi tempat ini. Nah, kalau kita jumpa yang seperti ini, kita sebaiknya terjemahkan di dalam bahasa sasaran. Nah, maka penerjemah itu memang seharusnya membaca seluruh teks terlebih dahulu sebelum memulai proses penerjemahan. Coba baca sekali lagi. Lanjutkan, Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu, coba lanjutkan dari they did bla bla bla. Them. Perhatikan kata them di sini. Them ini mengacu kepada kata benda apa? Clownfish.
Jadi di dalam bahasa sasaran kata ganti sebaiknya diterjemahkan. Oke? Seperti hasil terjemahan berikut. Kamu harus percaya setiap ikan badut mengawasi tempat ini. Ya, sampai sini paham? Istilah elipsis. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Task 6 page 5.40. 40. Coba Mbak Muntri baca task 5, conversation 5. Sudah dapat, Mbak? Ya. 5.40. Task 6, conversation 6. 6. I try not to diartikan sebagai apa, Mbak Muntri? Saya coba untuk kalau kita terjemahkan secara harfiah, maknanya itu belum lengkap, bukan? Jadi kita harus lihat kalimat sebelumnya. Ini I try not to itu mengacu ke pada aktivitas apa? Remember how we met. Jadi kalau di dalam bahasa sasaran, supaya maknanya itu lengkap, kita harus menerjemahkannya itu menjadi I try not to remember how we met. Kita terjemahkan keseluruhannya menjadi, ya Mbak Muntri, menjadi apa? Iya, oke. Aku berusaha untuk tidak mengingatnya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya cultural aspek budaya. Language and culture may thus be seen as being closely related, and both aspects must be considered for translation. Jadi bahasa dan budaya itu memiliki hubungan, relasi yang sangat dekat satu sama lain. Nah, menurut Thowry, translation is a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two cultural tradition. Jadi menurut Thowry ini, dalam proses penerjemahan itu melibatkan dua bahasa dan juga dua budaya. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan unsur budaya di dalam proses penerjemahan. Then the translator also has to decide on the importance given to certain cultural aspects and to what extent it is necessary or desirable to translate them into the TL. Jadi perlu bagi penerjemah untuk mempertimbangkan namanya unsur budaya dalam proses penerjemahan. Nah, kemudian ada istilahnya adaptation. Adaptation occurs when something specific to one language culture is expressed in a totally different way that is familiar or appropriate to another language culture. Ya, it is a shift in cultural environment. Jadi dalam teknik adaptasi ini ada unsur budaya yang dikenal sebagai teknik adaptasi budaya, yang dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang ada di dalam bahasa sumber
dengan unsur budaya yang mirip pada bahasa sasaran. Misalnya kata pecel. Nah, di dalam bahasa Inggris kita tidak akan menemukan padanan kata pecel. Tetapi dan dan di dalam kamus bahasa Inggris tidak ada istilahnya kata pecel. Nah, untuk membuat target kita, yaitu pembaca, memahami apa yang namanya pecel, jadi kita harus mencari padanan katanya yang mirip. Misalnya, pecel itu terbuat dari apa? Mbak Ayu? Sayur-sayuran yang dikasih bumbu kacang. Nah, dari proses pembuatannya bisa kita padankan dengan kata salad. Karena makanan salad juga merupakan campuran dari sayur-sayuran yang dikasih bumbu mayones. Jadi antara pecel kemudian bisa diterjemahkan menjadi salad. Sampai sini paham? Nah, yang kedua ada kata sholat. Di dalam bahasa Inggris kata sholat itu bisa diterjemahkan menjadi prayer. Karena apa? Karena sholat itu merupakan aktivitas beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan menjadi prayer bisa dapat maknanya, ya kan Mbak? Ya, oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada orang. Oke. Ya? Maaf? Nanti soalnya kita di akhir meeting kita perlu menganalisis, menerjemahkan sebuah teks, oke? Jadi saya jelaskan teori-teori ini secara singkat saja. Nah, kemudian ada istilahnya yang namanya collocation. Collocation refers to a group of words that often go together or that are likely to occur together. Jadi kolokasi itu mengacu kepada kumpulan kata yang sering hadir bersamaan. Misalnya make the bed. Jadi kalau kita pisahkan kata tersebut, maknanya akan berubah. Oke? Misalnya make the bed, artinya merapikan tempat tidur. Jadi kalau kita pisahkan make itu artinya apa? Make the bed. Kalau digabungkan terkesan aneh. Tetapi memang kalau kita gabungkan make the bed, artinya itu menjadi merapikan tempat tidur. Oke? Selanjutnya do the homework. Contohnya do the homework. Artinya mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan PR. Take a risk. Mengambil resiko. Give someone advice. Memberi nasihat. Nah, contoh lainnya kita jumpai pada task 6 page 5.13. Coba buka bukunya halaman 5.13. Sudah dapat? Coba Mbak Napiatun baca dari awal paragraf 6.